Yesus. Shalom, shalom. Berjumpa lagi dengan kami dari channel VB Spirit. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara-saudara berada? Senang kita bisa berjumpa kembali meskipun kami menjumpainya melalui tayangan video ini lagi. Tapi kami percaya ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita karena kita telah dipertemukan kembali. Mari saudara-saudara, seperti biasa, saya mau mengajak ini kesempatan yang indah, ini momentum yang indah untuk kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, ya, siapkan diri kita, siapkan hati kita, ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara. Mari kita mau belajar. Ini ada pelajaran yang baru nih, ya. Mantap saudara. Ikuti terus. Buka dari Lukas 5. Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Namun seperti biasa, saya tidak akan membacakan semuanya karena waktu kita terbatas, oke? Saya hanya mengambil ayat-ayat yang akan kita pelajari, yang akan kita mau bahas, dan makna rohaninya sangat berarti bagi hidup kita. Lukas 5 ayat 1-11, dimulai dari ayat yang pertama. Pada suatu hari, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Lompat ayat yang ketiga. Ia naik ke salah satu perahu itu, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Lompat di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lompat ke ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ayat ke-10. Demikian kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Di ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, maka mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bicara tentang menemukan yang namanya makna hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Ini paling penting, saudara-saudara. Apalagi di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Iya kan? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada umumnya manusia kita selalu hidup cenderung mengikuti kemauan jiwa kita. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, juga ada kemauan, emosi kita. Iya kan? Kalau kita sebentar maunya begini, sebentar maunya begini, sebentar saya mau kerjanya jadi driver online. Sebentar saya mau kerjanya mau jualan. Saya mau kerjanya begini, saya mau begini gitu ya. Saya mau ke sini, saya mau mengikuti itu. Nah, saudara, itu yang namanya manusia, ya. Kehidupannya selalu begitu. Makanya seringkali ada orang bilang begini, saya hari ini lagi bad mood, gitu ya. Saya hari ini lagi semangat, gitu ya. Jadi berubah-berubah mengikuti kemauan jiwanya, pikiran, perasaan, dan kemauannya atau emosinya. Itulah dia kondisi manusia. Sehingga kita tidak bisa mengalami yang namanya hidup itu sebetulnya apa sih hidup ini? Makna hidup saya apa sih? Saya harus bagaimana sih? Saya supaya bisa hidup saya berarti, supaya hidup saya bisa bahagia, harus bagaimana? Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ketiga dan 14. Pengkhotbah 1 ayat 3 dan 14. Ayat yang ketiga, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat 14 lompat. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iya. Pengkhotbah menulis ayat-ayat ini atau bicara kalimat-kalimat ini berbicara intinya bahwa di dalam kitab Pengkhotbah segala sesuatu sia-sia. Hidup ini sia-sia. Kita bekerja keras di bawah usaha, di bawah matahari, di bawah terik matahari adalah usaha menjaring angin. Semuanya sia-sia. Nah, tapi ada hal yang satu yang tidak sia-sia. Kalau kita menemukan makna hidup kita dan menjalani kehidupan kita seturut dengan panggilan Tuhan, itu yang tidak akan sia-sia. Kalau selama kita tidak menemukan itu, memang hidup kita sia-sia. Ya,
Mari kita masuk ke poin yang pertama. Ya, kita mau bahas lebih jauh. Poin yang pertama di dalam Lukas pasal yang kelima tadi, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Lalu di ayat yang ketiga, ia naik ke salah satu perahu, yaitu perahunya Simon Petrus, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama ini apa artinya, apa maknanya, apa nilainya saudara? Nah, kita lihat tadi di ayat yang pertama jelas di sana katakan, waktu Yesus datang ke pantai Danau Genesaret dan orang banyak sudah berkerumun di sana, orang banyak sudah menanti-nanti dia. Ngapain orang banyak ini? Mau apa orang-orang banyak ini? Mereka mau mendengarkan firman, mereka mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Artinya apa? Artinya dari sini kita bisa memahami bahwa poin yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan makna hidup yang seturut dengan panggilan Tuhan, mengalami hidup yang bermakna bersama dengan Tuhan, maka kita harus datang untuk mendengarkan firman-Nya. Kita harus mau mencari dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada banyak orang lebih senang berusaha mencari kerja keras, cari uang, cari ketenaran, cari harta, cari popularitas, cari pangkat, cari ilmu, cari gelar, cari rumah mewah, cari apa lagi, saudara, ada banyak sekarang. Cari jodoh yang paling cantik, yang paling ganteng, yang tajir, dan sebagainya. Itu banyak dilakukan zaman sekarang. Pertanyaan saya, seberapa banyak orang yang sungguh-sungguh rindu mencari dan mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat? Adakah saudara dengan saya seperti itu? Kalau kita mau menemukan makna hidup yang paling hakiki, makna hidup yang seturut dengan panggilan Tuhan, maka kita harus pastikan kita mau datang mencari dan mendengarkan firman. Dan mendengarkannya atau mencari firman-Nya dengan hati yang rindu, hati yang haus. Di bagian ayat-ayat firman Tuhan lain, yaitu di kitab Mazmur ditulis di sana. Seperti rusa yang haus merindukan aliran air sungai. Ya, artinya apa? Di sana mau menggambarkan kita seperti jiwa kita haus, merasa seperti kalau kita merasa sedang kehausan, kita mencari air minum, kita mencari pelepas dahaga. Seperti itulah kita mencari firman Tuhan. Bisa dipahami, saudara, ini sangat sederhana, iya kan? Kenapa? Karena sekali lagi, karena hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang paling bernilai, yang paling berharga dalam hidup kita. Ya kan? Di dalam kitab Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman? Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kata memperhatikan di situ kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa aslinya adalah dipakai begini, dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata handle a matter wisely sell. Artinya saudara, handle a matter wisely sell artinya mengerti suatu perkara dengan bijaksana. Mengerti suatu perkara dengan bijaksana. Artinya begini, artinya bahwa memperhatikan atau mencari firman Tuhan itu adalah satu perkara yang mana itu penting. Kalau kita merasa itu menjadi sangat penting, menjadi bagian yang paling penting, yang paling berguna bagi hidup kita, maka kita namanya orang yang bijaksana. Bahwa itulah yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Bisa dipahami maksud saya. Itu kata Amsal 16 ayat 20 tadi. Memperhatikan firman. Artinya memperhatikan, artinya bahwa mencari dan mendengarkan firman Tuhan itu adalah perkara yang paling penting, perkara yang paling utama, perkara yang paling indah, perkara yang paling menguntungkan bagi hidup kita. Sekarang orang Kristen berusaha untuk lebih mencari ketenaran. Wah, ya. Kalau kita ikut lomba, menang, oh itulah dia. Seakan-akan hidup kita bermakna. Wah, gitu kan. Kalau kita dapat titel S1, S2, doktor, dan sebagainya, oh itulah dia. Seakan-akan hidup kita sudah bermakna. No, tidak ada. Di hadapan Tuhan nol besar sekali lagi. Makna, titel, pangkat, harta, kekayaan, ketenaran, segala sesuatu. Tadi kan di dalam kitab pengkhotbah bilang, segala sesuatu sia-sia, segala sesuatu tidak ada nilainya. Yang membuat hidup kita bernilai di mata Tuhan, waktu kita mau datang, mencari dan mendengarkan firman-Nya. Titik, selesai. Bisa dipahami maksud saya. Di dalam Matius 5 ayat ke-6. Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Apa itu kebenaran? Di dalam Yohanes 17-nya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman. Nah, kebenaran itu adalah firman. Jadi kalau kita datang mencari firman, mencari kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Matius 5 ayat ke-6 tadi. Bisa dipahami, saudara. Jadi hanya firman yang bisa memuaskan hidup kita. Hanya firman yang membuat hati kita bahagia, hati kita damai, saudara. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, kita banyak menemukan perumpamaan-perumpamaan ataupun penjelasan-penjelasan tentang ini. Ya, sebetulnya tidak perlu saya jabarkan panjang lebar, pasti kita sudah memahami. Mari saudara, bagaimana supaya hidup kita bermakna di akhir zaman ini? Ini sudah akhir zaman. Ya, peperangan-peperangan sudah terjadi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, semuanya sekarang sudah terjadi. Ya, kehidupan ini semakin gelap, kehidupan ini semakin chaos. Tapi bagaimana kita bisa mengisi, bisa menikmati makna hidup kita seturut panggilan Tuhan dengan mencari dan mendengarkan firman-Nya. Setuju, saudara? Setuju? Mari kita datang terus mencari firman Tuhan. Nah, bosan-bosannya kami menyampaikan sekali lagi. Ya, beribadah, mendengarkan firman Tuhan tidak cukup hanya pada waktu hari Minggu di ibadah. Tidak cukup, saudara. Ya, mari kita mau kejar terus firman Tuhan. Cari terus setiap hari, saudara. Oke? Ya, bukan hanya sekedar lewat khotbah, bahkan kita doa pagi, doa sendiri, bahkan lewat cara pemuritan. Kalau saudara rindu untuk belajar terus firman-Nya, mau mendengarkan firman, ikuti saluran kami. Ya, ikuti pelajaran-pelajaran kami. Atau kalau saudara rindu ikut pemuritan, mari hubungi kami. Kami dengan rela hati, kami akan siap melayani saudara. Poin yang kedua, Lukas 5 ayat yang keempat dan kelima. Lukas 5 ayat keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, saudara, poin yang kedua artinya kita belajar, saudara-saudara. Simon memang seorang nelayan, bahkan dia seorang nelayan yang sudah profesional. Ya, seorang nelayan yang sudah hebat. Mungkin dari kecilnya dia sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk menangkap ikan, menjadi seorang nelayan. Ya, pagi, siang, malam, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya kan, begitu kan? Nah, tetapi pada hari itu dia tidak menangkap ikan satupun dan dia tidak mendapat apa-apa. Nah, harusnya dia mungkin bisa bicara kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan menyuruh dia menebarkan jala. Tuhan, sudah sepanjang malam kami bekerja, kami sudah berusaha, tapi tidak mendapat juga. Harusnya dia bisa kekeh, dia bisa berprinsip, Tuhan, tidak ada ikan. Hari ini, malam ini tidak ada ikan betul-betul. Ini hari apes kami. Mungkin dia bisa bilang begitu kan. Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, dia mengikuti juga. Artinya gini, saudara. Artinya poin yang kedua kita mau belajar, kalau kita mau mendapatkan makna hidup dan menemukan panggilan Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan, maka makna yang kedua, poin yang kedua kita belajar ikuti petunjuk atau ikuti rancangan Tuhan. Ikuti petunjuk atau rancangan Tuhan. Ya, bisa dipahami maksud saya. Ya, Simon disuruh Tuhan Yesus, ayo kita pergi ke tempat yang agak dalam, tebarkan jalamu. Ya, Simon, ya udah, aku menebar juga karena engkau suruh, Guru, aku menebar juga. Artinya Simon taat. Simon ikuti petunjuk Tuhan Yesus. Simon ikuti rancangannya Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya simpel aja. Kalau kita mau menemukan makna hidup, ya, kita mau menemukan makna hidup yang sebetulnya, mengalami hidup yang indah sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita mari ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, ikuti rancangan Tuhan. Ya. Ini kelihatannya sebetulnya sangat sederhana, tetapi ini sebetulnya yang sangat-sangat mendalam bagi hidup kita, saudara-saudara. Ya, seringkali kami membagikan firman Tuhan berhubungan dengan hal-hal seperti ini, supaya kita taat mengikuti rencana Tuhan, kita taat mengikuti jalan Tuhan, ya. Mungkin di video-video yang lainnya sudah seringkali kita singgung, seringkali kita sampaikan, ya. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah mengikuti selama ini? Saya mau mengajak kita betul-betul berbenah diri, melihat seperti Tuhan melihat ke dalam kehidupan ini. Apa sih sebetulnya hidup kita?
Ya, beberapa hari-hari yang lalu kita sedang kita mendengarkan ada banyak selebriti, ada banyak artis, ada banyak orang-orang penting mengalami kejadian dalam arti maaf kata meninggal dunia. Ya, sudah berpulang dipanggil oleh Tuhan pencipta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti apa makna hidup kita? Apakah menjadi artis, apakah menjadi orang terkenal pasti jadi hidupnya baik atau hidupnya bahagia? Ternyata umurnya pendek juga tuh. Berarti apa yang perlu kita maknai dalam hidup ini, saudara-saudara? Nah, poin yang kedua, kita belajar ikuti rancangan Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan suruh begini, ya begini. Kalau Tuhan arahkan ke sini, ya ke sini, gitu, saudara. Dengan hati yang taat, dengan hati yang tulus, mengikut Tuhannya itu dengan hati yang tulus. Ya, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan marah-marah, tidak dengan memberontak, saudara. Perlu ketaatan. Jangan seperti bangsa Israel, umat Tuhan, waktu dipimpin Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Saya seringkali melayani orang, saya katakan, kalau mau ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus. Dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut, nggak dapat apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mengerti. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini firman Tuhan yang familiar ya. Ini ayat yang familiar. Soalnya Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Ya, beda sekali pikiran kita, rancangan kita, kemauan kita dengan rancangan Tuhan itu beda. Dan rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Jalannya Tuhan itu jalanan yang indah, jalan yang lurus, jalan hidupnya. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, pasti damai, pasti enak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa dipahami. Amin. Ya, setuju? Poin yang ketiga, yang terakhir, kita akan selesai. Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 ya. Intinya begini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ketika mereka bisa berhasil menangkap ikan yang besar ya, bahkan sampai jalanya hampir terkoyak, maka Petrus kaget. Kok bisa begini gitu ya. Langsung Petrus sadar diri. Oh, Tuhan, jangan dekat-dekat, aku ini orang berdosa, aku nggak layak menerima ini. Kira-kira begitu kata Petrus. Saudara, artinya apa? Poin yang ketiga kita belajar adalah perlunya kita mengakui dosa dan melakukan pertobatan. Perlunya kita mengakui dosa dan melakukan pertobatan. Sama seperti Simon Petrus. Kalau kita ingin mengalami makna hidup seturut dengan panggilan Tuhan, mengalami kehidupan yang berarti bersama dengan Tuhan, maka kita harus penting mengakui dosa dan bertobat. Iya. Ada banyak orang merasa dirinya sudah benar, ada banyak merasa orang dirinya sudah oke, tidak perlu bertobat lagi, ya, tidak pernah melakukan dosa. Oh, saudara, itu salah besar. Karena pada dasarnya kita ini manusia berdosa. Bahkan kita terlahir saja sudah dalam dosa. Kita membawa dosa turunan. Mungkin seorang bayi memang dia belum melakukan dosa-dosa, dia belum membunuh, dia belum berbuat korupsi dan sebagainya, tapi sudah membawa dosa turunan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau kita mau menemukan makna hidup, menemukan panggilan Tuhan, mengisi hari-hari hidup kita dengan penuh sesuatu yang bahagia, perjalanan hidup yang bahagia, yang lurus bersama dengan Tuhan, maka kita perlu mengakui dosa kita dan melakukan pertobatan. Intinya seperti itu. Poin yang ketiga sangat sederhana, saudara. Tapi kalau kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita dan kita tidak mau bertobat, maka kita tidak akan bisa menemukan makna hidup seturut dengan panggilan Tuhan dan mengalami hidup yang indah, yang bahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama kita pahami hal ini, saudara. Ya. Karena itu kita pentingnya bertobat, lahir baru, sekali lagi, lahir baru. Ya, bukan berarti kalau kita terlahir dari keluarga Kristen otomatis kita sudah menjadi Kristen. Oh, belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Kita perlu bertobat, lahir baru. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia lahir dalam keberdosaan. Bisa dipahami, saudara. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kali ini, saudara-saudara, izinkan saya sekali lagi, izinkan saya dengan tegas, dengan jelas, mari mau mengajak kita
datang kepada Tuhan, mengalami pertobatan. Jikalau saudara belum mengalami yang namanya lahir baru, apa sih itu lahir baru? Lahir baru itu artinya sungguh-sungguh kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita mau bertobat, kita meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan jalan hidup yang salah, dan kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang namanya lahir baru, saudara-saudara. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Jikalau saudara rindu, ingin sungguh-sungguh mengalami makna hidup, menemukan makna hidup seturut dengan panggilan Tuhan, di hari-hari yang mulai serba sulit ini, di hari-hari yang sedang diambang dengan kehancuran, inilah akhir zaman, saudara-saudara. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menjalani hidup ini dengan hidup yang bermakna seturut panggilan Tuhan. Bisa dipahami? Amin, saudara-saudara. Yuk, mari saya mau mengajak kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mengalami hidup yang bermakna, menemukan makna hidup kami yang sesungguhnya seturut dengan panggilan-Mu, menikmati hidup yang indah dan bahagia bersama dengan Engkau. Bapa, mari tolong kami, buat kami mengerti Tuhan, buat kami senang mengikuti, mendengarkan firman-Mu, buat kami untuk selalu rindu mendengarkan firman-Mu, buat kami untuk selalu mengikuti petunjuk-Mu, dan buat kami selalu sadar diri dan mengakui segala dosa, pelanggaran kalau kami melakukan sesuatu yang salah di hadapan-Mu. Bapa, ini doa kami, bila mana Bapa Engkau melihat ada hati penonton yang membuka hati dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, hamba berdoa jamah, Kau pulihkan, Engkau baharui Bapa. Setiap penonton yang membutuhkan pertolongan, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Sekali lagi Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, meteraikan semua firman-Mu dalam hati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari keluarga besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih untuk perhatian dari saudara-saudara semuanya, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.